Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada kalian yang menyaksikan video explainer ini yang akan menjelaskan tentang pendidikan IPS di Inggris. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Acil Ridwan, Auli Ija Ahyati, Evi Mailita, dan Sheila Sylvia. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, dimulai dari latar belakang IPS di Inggris, selanjutnya cakupan IPS di Inggris, berikutnya kurikulum IPS di Inggris, dan yang terakhir pelaksanaan dan pembelajaran IPS di Inggris. Yang pertama adalah latar belakang IPS di Inggris. Setengah abad setelah revolusi industri pada abad 18 atau tepatnya tahun 1827, Inggris memasukkan IPS atau Social Studies dalam kurikulum, tepatnya di sekolah rugby. Tujuan dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum karena berbagai akibat dari revolusi industri di berbagai negara juga di dunia sudah terjadi. Perubahan yang paling nampak adalah perilaku manusia yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan ketercukupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menjadikan suatu bangsa yang semakin maju dan modern. Namun tak luput dari dampak buruk di mana perilaku manusia semakin kompleks yang kemungkinan negatifnya akan terjadi masalah di masyarakat. Sehingga untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat, tidak hanya menggunakan kemajuan teknologi, namun diperlukan adanya suatu pendekatan program pendidikan formal. Dr. Thomas Arnold merupakan kepala sekolah rugby sekaligus yang memasukkan Social Studies ke dalam kurikulum pembelajaran. Kondisi masyarakat Inggris pada masa itu sangat kacau di mana terjadi penindasan kaum miskin oleh golongan kaya. Juga terjadi dekadensi moral. Dekadensi moral adalah suatu keadaan di mana telah terjadinya kemerosotan moral akibat individu maupun kelompok tidak menaati aturan serta tata cara berlaku di masyarakat. Kondisi yang bobrok inilah yang menarik perhatian Dr. Thomas Arnold. Ia berpikir cara apa yang dapat diberikan oleh lembaga pendidikan untuk memulihkan keadaan masyarakat yang bobrok itu. Dari hasil studi dan refleksi yang ia lakukan, ia menyimpulkan untuk memasukkan Social Studies dalam kurikulum sekolah. Ia ingin memulihkan kehidupan masyarakat yang dimulai dengan rehumanisasi anak-anak yang jiwa dan fisiknya belum diisi apa-apa. Percobaan yang ia lakukan pun berhasil, memperbaiki masyarakat dimulai dengan anak-anak. Keberhasilan itu pun ditiru oleh banyak sekolah dan guru-guru di Inggris. Dengan IPS atau Social Studies secara bertahap, kehidupan masyarakat pun mulai pulih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cakupan IPS di Inggris. Yang mencakup kehidupan sosial yaitu salah satunya mengenai perubahan sosial dalam masyarakat Inggris. Beberapa contoh social studies di Inggris diantaranya adalah sejarah, yang mencakup periode tertentu untuk dipelajari melalui berbagai sumber yang mencakup artefak, gambar, dokumen, peta, situs, dan bangunan. Konsep sejarah seperti mengenali perubahan dan kontinuitas, membangun sebab akibat, dan mengembangkan kesadaran kronologis juga dimasukkan. Dalam kurikulum nasional, beberapa unit studi yang dipelajari dalam sejarah yaitu mengenai perubahan dalam kehidupan dan cara hidup orang-orang di sekitar, cara hidup orang di masa lampau yang tinggal di daerah lokal atau di tempat lain di Inggris, dan kehidupan pria, wanita, dan anak-anak yang diambil dari sejarah Inggris dan sejarah dunia, serta unit pelajaran yang lain. Yang kedua yaitu geografi. Dalam geografi mencakup berbagai pengetahuan geografis tentang berbagai tempat dan lingkungan manusia dan juga lingkungan fisik. Siswa akan mempelajari tentang pola dalam fitur fisik bumi serta prosesnya dan aktivitas manusia yang membuat atau mengatur fitur-fitur tersebut.
Dalam geografi, unit studi yang dipelajari siswa diantaranya yaitu mengenai pengetahuan tentang sumber daya alam, mengenai ekstraksi atau permanenan dan penggunaan sumber daya alam dalam skala global, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan kualitas hidup global, tanggapan terhadap ketidaksetaraan global, dan juga tentang pelestarian sumber daya global. Yang ketiga adalah kurikulum IPS di Inggris. Negara Inggris menganut nasional kurikulum, yaitu terbagi menjadi 2 jenjang pendidikan. Yang pertama adalah praprimer. Pada jenjang ini digunakan untuk membuat sistem wajib belajar pendidikan anak usia di bawah 5 tahun. Biasanya berawal dari anak berusia 3 tahun. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Child Care Act 2006, telah diberlakukan sistem Early Years Foundation Stage. Pada pembelajaran ini juga diajarkan untuk melatih emosi dengan baik, komunikasi, dan bahasa. Yang kedua adalah primer dan sekunder. Pada jenjang ini merupakan salah satu program wajib belajar sampai dengan usia 16 tahun. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Inggris terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama adalah primary education, yang kedua secondary education, yang ketiga further education, dan higher education. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran IPS di Inggris adalah sebagai berikut. Yang pertama ada geografi, kedua letak atau luas wilayah Inggris, ketiga batas wilayah, keempat keadaan alam, kelima iklim, dan keenam perekonomian sejarah. Pengetahuan dan ilmu geografi sangat diperlukan untuk kita agar mampu memahami pola hidup, aktivitas, dan kehidupan setiap manusia. Charles Grisner mendefinisikan geografi dalam Geography is Important 2007. Dia berpendapat bahwa mempertimbangkan sesuatu yang besar mengenai bumi, fitus, dan kondisi alam. Inggris memiliki iklim sedang di mana curah hujan per tahunnya relatif rata. Kondisi penduduk pada tahun 2015, Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Sejarah merupakan pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik mulai dari umur 3 tahun sampai 16 tahun, di mana hal ini akan membuat anak menjadi lebih berpikir kreatif, menyaring argumen, dan mempertimbangkan kebenaran. Adapun tujuan mata pelajaran IPS bagi peserta didik di Inggris menurut kurikulum nasional, agar dapat menjamin seluruh peserta didik menjadi yang pertama ada mengetahui dan memahami sejarah dari negara Inggris bagaimana terbentuknya. Yang kedua ada mengetahui sejarah Inggris secara logis, yaitu dengan kisah bagaimana penduduk pertama Inggris dan bagaimana cara mengembangkan hingga saat ini. Yang ketiga ada memahami konsep-konsep sejarah seperti kesamaan, perubahan, kebenaran, dan mampu menggambarkannya. Isi dari pembelajaran tersebut adalah yang pertama ada konsep bangsa dan negara, adanya peradaban pada negara, peristiwa penting yang terjadi secara signifikan baik nasional maupun global. Ada peristiwa sejarah seperti orang dan wilayah mereka sendiri, diajarkannya kronologi sejarah secara berurutan, aspek budaya yang ada di negara Inggris, memahami mengenai kehidupan perekonomian daerah, dan sejarah lokal. Adapun manfaat dari mempelajari seluruh mata pelajaran IPS bagi negara Inggris adalah mengetahui wilayah, letak, serta penduduk yang ada. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pembelajaran IPS di Inggris. Di Inggris, studi IPS bertujuan untuk mengembangkan sikap kepercayaan diri, fleksibilitas, dan toleransi siswa ketika menghadapi berbagai masalah berdasarkan pengalamannya. Keberanian menghadapi masalah baru, proaktif dan inovatif, ingin mendengar informasi dan dapat saling menghargai dan berpikir. Dalam skala global, ada tujuan dan konsep hidup. Berdasarkan tujuan itu, dalam pembelajaran Social Studies atau IPS, guru sudah menetapkan tujuan yang lebih spesifik, seperti yang pertama, melatih keterlibatan dalam bekerja atau involvement of work. Yang kedua, belajar bekerja sama dengan orang lain atau collaboration with others. Yang ketiga, melatih keterampilan berkomunikasi atau communication skills. Yang keempat, belajar menghargai orang lain atau respect for others. Yang kelima, melatih keterampilan kognitif lain atau other cognitive skills. Yang keenam, belajar tertib diri atau self-discipline. Yang ketujuh, belajar mengembangkan pribadi atau individual development. Yang kedelapan, melatih keterampilan inquiry atau inquiry skills. Yang kesembilan,
belajar mengembangkan konsepsional atau conceptual development. Yang ke-10, melatih keterampilan lain yang relevan atau miscellaneous. Kemudian selanjutnya ada struktur dasar pada sistem pendidikan sekolah dasar di negara Inggris atau yang bisa disebut primary education yang dimulai dari usia anak 4-11 tahun. Pada saat anak usia 7-11 tahun, dilakukanlah evaluasi terhadap anak yang didasari oleh kegiatan siswa. Kemudian, evaluasi akhir dilakukan pada tahun akhir dengan nama National Curriculum Test. Kurikulum di negara Inggris sangat bagus karena sifatnya itu futuristik, yang artinya mengembangkan keterampilan sepanjang hayat. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang dipaparkan adalah di setiap negara pasti memiliki program ilmu pengetahuan sosial atau social studies yang menjadikan IPS ini sebagai pembelajaran yang wajib. Untuk mengembangkan potensi diri dalam menghadapi berbagai masalah sosial merupakan tujuan yang sebenarnya dari program ilmu pengetahuan sosial ini. Di Inggris sendiri, IPS atau Social Studies diajarkan sejak anak menginjak primary school atau sekolah dasar. Karena jiwa anak-anak masih lembut serta belum diisi apa-apa, atau bisa juga dibilang karena anak-anak belum mengetahui dunia luar. Tujuan IPS di negara ini adalah untuk mengembangkan keterampilan belajar siswa, baik secara sosial yang diterima dan ekonomi yang dapat meliputinya. Kemudian siswa diajarkan untuk dapat memahami hubungan makhluk sosial dan hubungan dengan keluarga, bangsa, negara kawasan, dan bagian dunia lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video explainer ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.